Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelty Juliana Sahera, NIM S1S122023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis galat. Baik, langsung saja pada pokok pembahasan. Analisis galat. Menganalisis galat sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Kita harus memahami dua hal. Yang pertama yaitu bagaimana menghitung galat dan bagaimana galat timbul. Misalkan adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka selisih E sama dengan A kurang A disebut galat. Sebagai contoh, jika A sama dengan 10,5 adalah nilai hampiran dari A sama dengan 10,45, maka galatnya adalah E sama dengan min 0,01. Jika tanda galat positif atau negatif tidak dipertimbangkan, maka galat mutlak dapat didefinisikan sebagai. Sayangnya, ukuran galat E kurang bermakna sebab ia tidak menceritakan seberapa besar galat itu dibandingkan dengan nilai sejatinya. Sebagai contoh, seorang anak melaporkan panjang sebatang kawat 99 cm, padahal panjang sebenarnya 100 cm. Galatnya adalah 100 kurang 99 cm, maka hasilnya adalah 1 cm. Anak yang lain melaporkan panjang sebatang pensil 9 cm, padahal panjang sebenarnya 10 cm, sehingga galatnya juga 1 cm. Kedua galat pengukuran sama-sama bernilai 1 cm, namun galat 1 cm pada pengukuran panjang pensil lebih berarti daripada panjang galat 1 cm pada pengukuran panjang kawat. Jika tidak ada informasi mengenai panjang sesungguhnya, kita mungkin menganggap kedua galat tersebut sama saja. Untuk mengatasi interpretasi nilai galat ini, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejati. Gagasan ini melahirkan apa yang dinamakan galat relatif. Karena galat dinormalkan terhadap nilai sejati, maka galat relatif tersebut dinamakan juga galat relatif sejati. Dengan demikian, pengukuran panjang kawat mempunyai galat relatif sama dengan 1/100 sama dengan 0,01. Sedangkan pengukuran panjang pensil mempunyai galat relatif sejati 1/10 sama dengan 0,1. Dalam praktik, kita tidak mengetahui nilai sejati A karena itu galat E seringkali dinormalkan terhadap solusi hampirannya, sehingga galat relatifnya dinamakan galat relatif hampiran. Nah, contoh, misalkan nilai sejati sama dengan 10/3 dan nilai hampiran sama dengan 3,333. Hitunglah galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Nah, untuk penyelesaian, galatnya sama dengan 10/3 kurang 3,333 sama dengan 10/3 kurang 3.333/1000 sama dengan 1/3000 sama dengan 0,000333. Nah, untuk galat mutlak 0,00333 sama dengan 0,00333. Untuk galat relatif sama dengan 1/3000 bagi 10/3 sama dengan 1/1000 sama dengan 0,0001. Dan untuk galat relatif hampiran yaitu
1/3000 bagi 3,333 sama dengan 1/9999. Nah, untuk rumusnya yaitu RA sama dengan E/A. Nah, galat relatif hampiran yang dihitung dengan persamaan masih mengandung kelemahan sebab nilai E tetap membutuhkan pengetahuan nilai A. Dalam praktek kita jarang sekali mengetahui nilai sejati A. Oleh karena itu, perhitungan galat relatif hampiran menggunakan pendekatan lain. Pada perhitungan numerik yang menggunakan pendekatan leleran atau iteration, ERA dihitung dengan cara ERA sama dengan E/A. Yang dalam hal ini AR tambah 1 adalah nilai hampiran lelaran sekarang dan AR adalah nilai hampiran lelaran sebelumnya. Proses lelaran dihentikan bila ERA lebih besar dari ES. Yang dalam hal ini ES adalah toleransi galat yang dispesifikasikan. Nilai ES menentukan ketelitian solusi numerik. Semakin kecil nilai S, semakin teliti solusinya, namun semakin banyak proses lelarannya. Nah, di sini contohnya, misalkan ada prosedur lelaran sebagai berikut. XY tambah 1 sama dengan min XY pangkat 3 tambah 3/6 sama dengan R sama dengan 0,0123 dan seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu lelaran dihentikan bila kondisi ERA lebih besar dari ES. Dalam hal ini, S adalah toleransi galat yang diinginkan. Misalkan dengan memberikan X sama dengan 0 sama dengan 0,5 dan ES sama dengan 0,00001. Kita memperoleh runtunan X0 sama dengan 0,5, X1 sama dengan 0,479167, X1 sama dengan 0,479167. Untuk ERA-nya sama dengan X1 kurang X0 per X1 sehingga 0,043478 lebih kecil dari ES. Kemudian X2 sama dengan 0,481638 untuk ERA-nya sama dengan X2 kurang X1 per X2. Hasilnya 0,0051843 kecil dari ES. X3 0,481377 untuk RA-nya sama dengan X3 kurang X2 per X3. Hasilnya 0,0005984. Untuk X4 0,48141091, ERA-nya X4 kurang X3 per X4, hasilnya 0,0000693. Dan untuk X5 0,4814814052, ERA-nya yaitu X5 kurang X4 per X5, hasilnya 0,00000081 dan S-nya berhenti. Pada lelaran kelima, ERA lebih besar dari ES sudah terpenuhi sehingga lelaran dapat dihentikan. Selanjutnya yaitu sumber utama galat numerik. Nah, secara umum terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik. Pertama, galat pemotongan atau transition error. Dua, galat pembulatan atau round-off error.
Selain kedua galat ini masih ada sumber galat lain, antara lain galat eksperimental atau galat eksperimental yaitu galat yang timbul dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan sebagainya. Kedua yaitu galat pemrograman. Galat pemrograman, galat yang terdapat di dalam program sering dinamakan dengan kutu atau bug, dan proses penghilangan galat ini dinamakan penyekutuan atau debugging. Selanjutnya yaitu galat pemotongan. Galat pemotongan mengacu pada galat yang timbul akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Maksudnya, ekspresi matematik yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran, sehingga kadang-kadang ia disebut juga galat metode. Misalnya, turunan pertama fungsi f di xi dihampiri dengan formula f turunan 1 dalam kurung x1 f sama dengan f x2 tambah 1 kurang f xi per h, yang dalam hal ini H adalah lebar absis xi tambah 1 dengan xi. Galat yang ditimbulkan dari penghampiran turunan tersebut merupakan galat pemotongan. Istilah pemotongan muncul karena banyak metode numerik yang diperoleh dengan penghampiran fungsi menggunakan deret Taylor. Karena deret Taylor merupakan deret yang tak terhingga, maka untuk penghampiran tersebut deret Taylor kita hentikan atau potong sampai suku order tertentu saja. Penghentian suatu deret atau runtunan langkah-langkah komputasi yang tidak berhingga menjadi runtunan langkah yang terhingga, itulah yang menimbulkan galat pemotongan. Contohnya, hampiran fungsi cos X dengan bantuan deret Taylor di sekitar X sama dengan 0. Misalnya cos X sama dengan 1 kurang X pangkat 2 per 2 tambah X pangkat 4 per 4 kurang X pangkat 6 per 6 tambah X pangkat S per 8 kurang X pangkat 10 per 10. Nah, di sini nilai hampiran dan ini merupakan galat pemotongan. Deret Taylor fungsi cos X sebenarnya tidak berhingga, namun untuk keperluan praktis, deret tersebut kita potong sampai suku order tertentu. Misalnya sampai suku order N sama dengan 6. Seperti pada contoh di atas, kita melihat bahwa menghampiri cos X dengan deret Taylor sampai suku berderajat 6 tidak memberikan hasil yang tepat. Galat pada nilai hampiran diakibatkan oleh pemotongan suku-suku deret. Jumlah suku-suku selanjutnya setelah pemotongan merupakan galat pemotongan untuk cos X. Kita tidak dapat menghitung berapa persisnya galat pemotongan ini karena jumlah seluruh suku-suku setelah pemotongan tidak mungkin dapat dihitung. Namun kita dapat menghampiri galat pemotongan ini dengan rumus suku sisa, yaitu Rn X sama dengan X kurang X per 0 pangkat N tambah 1 per N tambah 1 F pangkat N tambah 1 C sama dengan X0 lebih kecil dari C lebih kecil dari X. Nah, nilai Rn yang tepat hampir tidak pernah dapat kita peroleh karena kita dapat mengetahui nilai C sebenarnya, terkecuali informasi bahwa C terletak pada suatu selang tertentu, karena tugas kita dalam mencari nilai maksimum yang mungkin dari Rn untuk C dalam selang yang diberikan itu, yaitu Rnx lebih kecil dari max X 0 lebih besar dari lebih kecil dari C lebih kecil dari X F pangkat N tambah 1 C kali X kurang X0 pangkat N tambah 1 per N tambah 1. Galat pemotongan pada deret Taylor dapat dikurangi dengan meningkatkan orde suku-sukunya, namun jumlah komputasinya menjadi lebih banyak pada metode yang menerapkan skema lelaran
lelaran galat pemotongan dapat dikurangi dengan memperbanyak lelaran. Hal ini ditunjukkan pada contoh 2.5 dengan memberikan nilai S yang sekecil mungkin. Nah, contohnya seperti ini. Gunakan deret Taylor orde 4 di sekitar X0 sama dengan 1 untuk menghampiri in 09 dan berikan taksiran untuk galat pemotongan maksimum yang dibuat. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu tentukan turunan fungsi fx sama dengan in x terlebih dahulu. Fx in x yaitu f1 sama dengan 0, f turunan 1, x sama dengan 1 per x, f turunan 1 kali 1 sama dengan 1, f turunan 2x sama dengan min 1 per x 2, f turunan 2, 1 sama dengan min 1. F turunan 3x sama dengan 2 kali 3, f turunan 3, 1 kali 1 sama dengan 2. Nah, untuk rumusnya yaitu f pangkat 4x sama dengan min 6x pangkat 4, f pangkat 5x sama dengan 24 per x pangkat 5. F 4, 1 min 6, f pangkat 5 c sama dengan 24 per c pangkat 5. Nah, deret Taylornya adalah in x sama dengan x kurang 1 kurang x kurang 1 pangkat 2 per 2 tambah x kurang 1 per 3 x kurang 1 pangkat 3 per 3 kurang x kurang 1 pangkat 4 per 4 dan R4x. Dan in 0,9 sama dengan min 0,1 kurang 0,1 per 2 pangkat 2 tambah min 0,1 per 3 pangkat 3 per 3 kurang 0,1 pangkat 4 per 4 dan R4x sama dengan menghasilkan min 0,1053583 tambah R4x juga R5 0,9 lebih kecil dari max 0,9 lebih besar dari C lebih kecil dari 1, 24 per C pangkat 5 X 0,1 pangkat 5 per 5. Nah, contoh lainnya yaitu dan nilai max 24 per C5 di dalam selang 0,9 dari C lebih dari 1 ada pada C 0,9 dengan mendasar pada fakta bahwa suatu pecahan semakin membesar bila mana penyebut dibuat lebih kecil sehingga jadi in 0,9 sama dengan min 0,1053583 dengan galat pemotongan lebih kecil dari 0,000034. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu deret Taylor dapat digunakan untuk menghitung integral fungsi yang sulit diintegralkan secara analitik. Bahkan ada kalanya tidak mungkin dihitung secara analitik. Untuk contohnya yaitu hitunglah hampiran nilai secara numerik yaitu fungsi dihampiri dengan deret Maclaurin orde 8. Untuk penyelesaian Maclaurin orde 8 dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 adalah x pangkat 2 sama dengan 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 4 per 2 tambah x pangkat 6 per 3 tambah x pangkat 8 per 4. Dengan demikian maka integral x pangkat 2 dx sama dengan 1 tambah x pangkat 2 tambah x 4 per 2 tambah x pangkat 6 per 3 tambah x pangkat 8 per 4 dx sama dengan x tambah x pangkat 3 per 3 tambah x pangkat 5 per 10 x pangkat 7 per 42 tambah x 9 per 216 X1, X0 sama dengan 1 tambah 1 per 3 tambah 1 per 10 tambah 1 per 42 tambah 1 per 216 sama dengan 3
397.836 per 272.160 sama dengan 1,4671724. Nah, selanjutnya yaitu galat pembulatan. Perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Masalah timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin, dalam hal ini komputer. Karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat di dalam komputer. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Sebagai contoh, 1/6 sama dengan 0,16666 dan seterusnya tidak dapat dinyatakan secara tepat oleh komputer karena digit 6 panjangnya tidak terbatas. Komputer hanya mampu merepresentasikan sejumlah digit atau bit dalam sistem biner saja. Bilangan real yang panjangnya melebihi jumlah digit atau bit yang dapat direpresentasikan oleh komputer dibulatkan ke bilangan terdekat. Misalnya, sebuah komputer hanya dapat merepresentasikan bilangan real dalam 6 digit angka, berarti maka representasi bilangan 1,6 sama dengan 0,166 dan seterusnya di dalam komputer 6 digit tersebut adalah 0,166667. Galat pembulatannya adalah 1/6 kurang 0,166667 sama dengan min 0,00000333. Contoh dalam sistem biner misalnya 1/10 sama dengan 0,0011000011000011000011 dan seterusnya. 2 direpresentasikan di dalam komputer dalam jumlah bit yang terbatas. Kebanyakan komputer digital mempunyai 2 buah cara penyajian bilangan real, yaitu bilangan titik tetap fixed point dan bilangan titik kambang floating point. Dalam format bilangan titik tepat, setiap bilangan disajikan dengan sejumlah tempat desimal yang tepat. Misalnya 62,358 0,013 1,000. Sedangkan dalam format bilangan titik kambang, setiap bilangan disajikan dengan jumlah digit berarti yang sudah tetap. Misalnya 0,6238 kali 10 pangkat 3, maka 0,1714 kali 10 pangkat min 3, atau bisa juga ditulis 0,6238 tambah 0,3. Dan untuk yang kedua dapat ditulis 0,1714 kurang 13. Digit-digit berarti di dalam format bilangan titik kambang disebut juga angka bena atau signifikan figure. Nah, angka bena, konsep angka bena signifikan figure atau angka berarti telah dikembangkan secara formal untuk menandakan keadaan suatu nilai numerik. Angka bena adalah angka bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contohnya, 43,123 memiliki 5 angka bena yaitu 43123. 0,1764 memiliki angka bena yaitu 1764. 0,000 dan seterusnya memiliki 2 angka bena yaitu 12. 278,300 memiliki 6 angka bena yaitu 278300. 270,0090 memiliki 7 angka bena yaitu 2700090. 0,0090 memiliki 2 angka bena yaitu 9,0. 1360
1,360, 0,001360 semuanya memiliki angka benar. Perhatikanlah bahwa angka 0 bisa menjadi angka benar atau bukan. Pada contoh 0,001360, 3 buah angka 0 pertama tidak berarti, sedangkan 0 yang terakhir angka berarti karena pengukuran dilakukan sampai ketelitian 4 digit. Jumlah angka benar akan terlihat dengan pasti bila bilangan real itu ditulis dalam penulisan ilmiah, scientific notation. Misalnya, tetapan dalam kimia dan fisika atau ukuran jarak dalam astronomi. Nah, jumlah angka benar terdapat pada jumlah digit mantisnya. Tentang mantis ini akan mantisnya. Nah, contohnya 4,3112 kali 10 pangkat 1 memiliki 5 angka benar, 1,764 kali 10 pangkat min 1 memiliki 6 angka benar, 1,2 kali 10 pangkat min 6 memiliki 2 angka benar, 2,78300 kali 10 pangkat 2 memiliki angka benar, 0,7270090 kali 10 pangkat 3 memiliki 7 angka benar, 9,0 kali 10 pangkat min 3 memiliki 2 angka benar, 13,60 kali 10 pangkat 2 0,1360 kali 10 pangkat 1, 1,360 kali 10 pangkat min 3 memiliki angka benar, 6,02 kali 10 pangkat 23 memiliki 20 angka benar bilangan Avogadro, 1,5 kali 10 pangkat 7 memiliki 8 angka benar. Jarak komputer hanya menyimpan sejumlah tertentu angka benar. Bilangan real yang jumlah angka benarnya melebihi jumlah angka benar komputer akan disampaikan dalam sejumlah angka benar komputer. Itu pengabaian angka benar sisanya itulah yang menimbulkan galat pembulatan. Selanjutnya yaitu galat total. Nah, galat akhir atau galat total atau pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Misalnya, kita menggunakan deret Maclaurin orde 4 untuk menghampiri cos 0,2 sebagai berikut. Nah, cos 0,2 1 kurang 0,2 pangkat 2 per 2 tambah 0,2 pangkat 4 per 24 0,9800667. Nah, ini merupakan galat pemotongan dan ini merupakan galat pembulatan. Galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2 sampai suku orde 4. Sedangkan galat pembulatan timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit benar. Nah, sekian penjelasan materi tentang analisis galat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.